Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitrianingrum NIM 7 dari kelas 5A Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang koneksi PHP dan MySQL. Pada pertemuan 9 ini terdapat 5 bahasan. Yang pertama, PHP MySQL Database. Yang kedua, PHP MySQL Connect. Dan yang ketiga, PHP Create a MySQL Database. Keempat, PHP MySQL Create Table. Dan yang kelima, PHP MySQL Insert Data. Di sini untuk mempermudahkan dalam koneksi source code koneksi tersebut terdapat W3 School di sini, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama yaitu PHP MySQL Database. Saya akan terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. PHP ini dapat terhubung dan memanipulasi database. MySQL adalah sistem database yang paling populer digunakan dengan PHP. Dalam pengertian MySQL terdapat beberapa. Yang pertama adalah MySQL, sistem database yang digunakan di web. MySQL adalah sistem database yang berjalan di server. MySQL sangat ideal untuk aplikasi kecil dan besar. MySQL sangat cepat, andal, dan mudah digunakan. MySQL menggunakan SQL standar. MySQL mengkompilasi pada sejumlah platform. MySQL gratis untuk diunduh dan digunakan. MySQL dikembangkan dan didistribusikan dan didukung oleh Oracle Corporation. Dan yang terakhir, MySQL dinamai putri co-founder Monty Widenius May. Dalam database MySQL disimpan dalam tabel. Tabel yang merupakan data terkait dan terdiri dari kolom dan baris. Database untuk menyimpan informasi secara kategoris. Contohnya, pada sebuah perusahaan mungkin memiliki database dengan tabel berikut. Terdapat 4 tabel, yang yaitu karyawan, produk, pelanggan, dan pesanan. Selanjutnya, sistem basis data PHP dan MySQL. PHP dikombinasikan dengan MySQL bersifat lintas platform atau dapat dikembangkan di Windows dan melayani di platform unik. Selanjutnya, query basis data. Query adalah pertanyaan atau permintaan. Semisal kita dapat meminta database untuk informasi spesifik dan mengembalikan record set. Untuk melihat query menggunakan SQL standar seperti berikut. Select last name from employees. Query di atas memilih semua data di dalam nama belakang dari tabel karyawan. Nah, selanjutnya yaitu PHP MySQL Connect, di mana PHP 5 dan yang lebih baru dapat bekerja dengan database MySQL dengan menggunakan dua. Yang pertama, ekstensi MySQLi yang berarti ditingkatkan. Yang kedua, PDO, objek data PHP. Nah, langsung saja ke source code dari PHP Connect. Nah, ini merupakan source code dari PHP Connect, di mana di-copy terlebih dahulu untuk dipindahkan pada Notepad++. Di-copy, kemudian dipindahkan pada Notepad++. Di sini saya sudah mengcopy dan paste. Untuk save, pilih Save As. Kemudian data D, XAMPP, htdocs. Di sini pilih mau ditempatkan di mana. Di sini saya menempatkan pada folder PBW. Nah, selanjutnya yaitu beri file name. File name-nya di sini saya beri file name connect. Dan tipe datanya yaitu PHP, kemudian di save. Di sini saya sudah save.
Nah, untuk selanjutnya yaitu MySQL buat tabel, yaitu MySQL create table. Sebentar. Nah, untuk MySQL create MySQL database, saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah database terdiri dari satu atau lebih tabel, yang mana yang memberikan hak istimewa create khusus untuk membuat atau menghapus database MySQL. Pernyataan create database digunakan untuk membuat database di MySQL. Nah, di sini adalah source code untuk create database, di mana saya akan mengcopy kemudian dipaste pada Notepad++ dan di save seperti connect.php tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu MySQL create table. MySQL create table ini MySQL buat tabel. Tabel database memiliki nama uniknya sendiri dan terdiri dari kolom dan baris. Pernyataan create table digunakan untuk membuat tabel di MySQL. Langsung saja ke source code dari MySQL create table. Copy terlebih dahulu, caranya sama. Kemudian paste pada Notepad++-nya. Di sini saya mengpaste dan save di exam htdoc dan masukkan ke folder ppp tadi sama seperti connect. Ini untuk source code create table dan ini untuk source code dari create database. Selanjutnya yang terakhir MySQL insert data. PHP MySQL insert data ini dalam bahasa Indonesia PHP yang menyisipkan data. Setelah database dan tabel dibuat, kita maksudnya dapat memulai menambah data di dalamnya. Berikut adalah beberapa aturan sintak yang harus diikuti. Yang pertama, query SQL harus dikutip dalam PHP. Yang kedua, nilai string di dalam query SQL harus dikutip. 3, nilai numerik tidak boleh dikutip. 4, kata null tidak boleh dikutip. Pernyataan insert into digunakan untuk menambahkan record ke tabel MySQL. Selanjutnya untuk short kodenya yaitu copy terlebih dahulu sama dengan sebelum-sebelumnya, kemudian paste pada Notepad++. Di sini saya sudah mempaste dan save-nya. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan, yaitu dengan cara aktifkan dulu exam-nya untuk Apache dan MySQL. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti sini sudah aktif untuk exam-nya. Kemudian saya akan mencoba untuk connect ini untuk jika source code sudah berhasil, ini akan ditampilkan connected successfully. Jika source code tersebut gagal, maka yang tampil adalah connection failed. Selanjutnya untuk create database, jika ini source code yang ditampilkan itu berhasil, maka
yang akan tampil yaitu database created successfully, dan jika error maka yang tampil yaitu error creating database. Selanjutnya untuk create table, jika database tersebut source code itu tersebut berhasil, maka yang muncul adalah table MyGoose created successfully, dan jika error maka error creating table. Dan yang terakhir insert, yaitu jika sebuah source code itu berhasil maka yang tampil new record created successfully, dan jika kode tersebut error maka yang tampil error ini, Array connection failed. Nah, saya akan mencoba yang pertama yaitu connect.php. Di sini buka Chrome-nya, kemudian ketikkan localhost tadi pada folder pbw, kemudian connect.php, selanjutnya di enter. Nah, ini merupakan hasil tampilan dari connect.php, yaitu connected successfully. Berarti source code dari connect.php ini adalah berhasil. Selanjutnya create database. Kemudian di enter. Nah, di sini yang muncul adalah error creating database. Can create database MyDB database exist. Berarti source code yang telah dibuat ini adalah error, sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu create table. Kemudian di enter. Nah, di sini juga untuk create table yaitu error creating table MyGoose already exists. Berarti source code di sini merupakan code yang error. Selanjutnya yang terakhir yaitu insert.php. Nah, untuk insert.php ini hasil dari tampilannya itu new record created successfully. Berarti source code untuk insert.php ini adalah berhasil atau sukses. Seperti itu. Nah, jadi yaitu new record created successfully karena adalah sebuah source code yang berhasil. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.